Oke. Dimulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan analisa terkait jurnal audit teknologi informasi menggunakan COVID-5 domain DSS pada Universitas Stikubang, Semarang. Di sini kita beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Ivan Sulistyo Suratno Putra. Kedua ada Julian Dika Yuda Pratama, ada Afdal Syah Miftahul Asari, Dimas Kuncoro Yakti, dan Basori Setiawan. Latar belakang. Teknologi saat ini sudah menjadi bagian penting bagi masyarakat sehari-hari, salah satunya bagi perusahaan atau lembaga. Perusahaan atau institusi sering berusaha untuk meningkatkan pangsa pasar mereka atau mencapai tujuan strategis lainnya, menciptakan sebuah sistem informasi yang nantinya perusahaan atau institusi sering berusaha untuk meningkatkan pangsa pasar dan mencapai tujuan strategis lainnya. Misal, untuk memberi nilai tambah dan untuk meningkatkan operasional kerja. Hal ini juga berdampak pada sistem pendidikan, terutama di pendidikan tinggi Indonesia. Perguruan tinggi di Indonesia mulai menerapkan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada lingkungan kampus, didorong dari seluruh aktivitas akademis di perguruan tinggi yang mengharapkan kenyamanan pada peranan teknologi. Salah satu sistem yang diterapkan yaitu Smart Campus. Smart Campus dapat diterapkan mulai dari penerimaan mahasiswa baru, sistem akademik, sistem informasi, perpustakaan, dan sistem pembayaran uang kuliah. Dengan adanya sistem Smart Campus akan mengurangi kesalahan dalam mengerjakan pekerjaan. Tentu juga akan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh kampus untuk memastikan teknologi Smart Campus dikelola dengan baik dan memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi, maka dipandang perlu untuk dilakukan audit Smart Campus. Dengan adanya audit sistem informasi pada sistem Smart Campus yang berjalan di perguruan tinggi ini, diharapkan juga untuk menyelaraskan antara kebutuhan dengan tujuan dari perguruan tinggi. Ada banyak cara yang dapat ditempuh dalam melakukan audit sistem informasi. Antara lain menggunakan sistem framework COSO, ISO, COVID. ITIL, dan COBIT. Di antara beberapa framework yang paling banyak digunakan adalah framework COBIT. COBIT memungkinkan lembaga mengembangkan kebijakan yang jelas dan praktek-praktek terbaik untuk pengendalian TI. COBIT dirancang sebagai tool tata kelola TI guna membantu manajemen dalam mengelola dan memahami resiko-risiko bisnis dan keuntungan yang berhubungan dengan informasi dan TI terkait. Sebentar Om Dika. Ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dari hasil audit pada sistem informasi Smart Campus pada Universitas Stikubang, Semarang dengan menggunakan framework COVID-5 untuk mengetahui tingkat keamanan aset, pemeliharaan integritas data, dan pencapaian tujuan organisasi dapat didorong secara efektif melalui penggunaan teknik-teknik tertentu, yaitu dengan mengidentifikasi tujuan strategis Smart Campus Universitas Stikubang Semarang dengan Enterprise Goals COVID-5, kemudian menghitung proses maturity level. Lalu yang terakhir menghitung capability level serta menentukan gap analisisnya. Untuk menentukan tingkat kematangan yang optimal dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pada Universitas Stikubang Semarang. Dalam audit ini, peneliti hanya melakukan audit untuk domain DSS, yaitu Deliver, Support, dan Service, dari 4 domain manajemen yang ada pada framework COVID-5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Om Dika. Landasan teori, Om Dika. ya. Ini tolong di full screen kan dulu slideshow. Oh, oke. Nah gitu. Oke, Landasan landasan teori teori. Dimas. Oke, dilanjut rekan saya Dimas Kuncoro Yakti. Oh, baik. Untuk landasan teori, COVID-5 merupakan kerangka kerja berisi best practice
untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi TI. Tata kelola dan manajemen TI sendiri merupakan disiplin yang ditujukan untuk memastikan penerapan TI atau investasi berbasis TI memiliki value yang bersifat optimal bagi organisasi baik dari sisi manfaat, risiko maupun pemanfaatan sumber daya. Untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan pemahaman dan kemampuan untuk mengarahkan dan menyelaraskan berbagai faktor organisasi terkait TI, sehingga dapat bersinergi dalam mewujudkan tujuan organisasi. Kegiatan tata kelola dan manajemen TI merupakan kegiatan yang kompleks. COBIT atau COBIT merupakan framework yang memberikan pendekatan yang sederhana dan sistematis guna membantu beragam pihak, terutama pimpinan organisasi, untuk melaksanakan tugas tersebut. COBIT Foundation adalah materi dasar yang menjadi fondasi bagi kompetensi pemanfaatan COBIT lainnya, seperti COBIT Implementation dan COBIT Assessor. Baik, akan dilanjut oleh rekan saya. Di next. Untuk metode penelitian bisa dilanjut oleh Baik, untuk selanjutnya akan saya sambung dengan siswa Afdalsyah mengenai metode penelitian. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif yang melibatkan penggunaan survei untuk mengumpulkan data dasar tentang suatu populasi. Data ini kemungkinan digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan dalam domain DSS, Deliver, Service, and Support. Tempat pelaksanaan dari penelitian ini yaitu di Universitas Tikubang atau Unisbang, Kota Semarang yang dengan rentang waktu dari bulan September 2021 hingga Februari tahun 2022. Untuk penjelasan di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Basori. Silakan Basori. Oke, saya melanjutkan hasil penelitian. 1. Maturity level proses DSS pada sistem Smart Campus Unisbank diperoleh sebesar 3,89. Hal ini menunjukkan bahwa proses yang terjadi hanya mencapai level 3 dan perlu ada perbaikan serta peningkatan agar dapat mencapai ke level selanjutnya. Yang kedua, di ISS 01 sampai di ISS 06 hanya mampu mencapai level 2. Hal ini menunjukkan bahwa setiap proses pada sistem Smart Campus Unisbank sudah dikelola dengan baik dan akan lebih baik jika semua proses tersebut ditingkatkan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, lanjut. Dilanjutkan oleh teman saya, Ivan. Baik, kesimpulan akan saya bacakan di sini. Nah, setelah dilakukan analisa dan perhitungan proses capability level domain pada DSS, sistem Smart Campus Unisbank oleh peneliti, maka diperoleh kesimpulan bahwa perhitungan proses capability level yang dilakukan pada sistem Smart Campus Unisbank berhasil memperoleh sebesar sekian dengan satu proses mendapat level 1, sedangkan 4 proses lainnya memperoleh level 2. Hal ini dapat menyimpulkan bahwa tata kelola TI yang terjadi pada sistem Smart Campus Unisbank secara keseluruhan telah dikelola dengan baik, namun masih perlu adanya perbaikan dan peningkatan pada beberapa bagian. Saat ini target dari instansi yaitu bisa meningkatkan sampai ke level 3. Maka dari itu terhadap gap sebesar 1,1 untuk sampai ke target yang diinginkan. Pihak bagian IT dari Universitas Situs Bank harus mampu membuat sejumlah SOP atau standar operasional prosedur yang sesuai dengan proses-proses dari framework COVID-5 ini. Nah, ini tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.